Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya dan sehat walafiat. Sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat tentunya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini akan barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke, selanjutnya silahkan bangku kalian ditata terlebih dahulu ya, diluruskan agar pembelajaran pada pagi hari ini itu berjalan dengan lancar. Ya, sudah rapi. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, berarti semuanya masuk ya? Iya. Sebelum kita menginjak pada materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang lalu. Apakah kalian masih ingat tentang uji kualitatif polisakarida dengan menggunakan iodin dan kelarutannya? Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang protein. Karena materi ini akan berkaitan dengan materi kita pada minggu lalu. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian dari makromolekul protein. Yang kedua adalah menjelaskan struktur mengenai makromolekul protein. Yang ketiga, menjelaskan tata nama dari makromolekul protein. Yang keempat, menjelaskan sifat fisik maupun kimia dan penggolongan makromolekul protein. Yang kelima, yaitu menjelaskan reaksi identifikasi atau uji kualitatif pada protein dengan reagen Biuret dan kelarutannya. Yang keenam, menjelaskan hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul protein. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan metode pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, presentasi, praktikum, serta penugasan. Dan untuk model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai penilaian. Nah, teknik penilaian pada pertemuan kali ini yaitu adalah tes dan non-tes. Sedangkan bentuk instrumen penilaiannya yang pertama yaitu penilaian terhadap kompetensi sikap, meliputi sikap terhadap materi pelajaran, sikap terhadap guru pengajar, proses pembelajaran, dan nilai atau norma yang berhubungan dengan materi makromolekul protein. Yang kedua, yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, itu ada tes tulis dalam bentuk soal uraian dan penugasan dalam bentuk tugas individu. Yang ketiga adalah penilaian kompetensi. Penilaian kinerja dalam bentuk daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Kalian tahu kan putih telur? Nah, putih telur ketika ditetesi dengan reagen Biuret, maka putih telur itu akan berubah menjadi biru keunguan. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Dan putih telur akan menggumpal ketika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, apa kandungan yang terdapat pada putih telur sehingga berubah warna menjadi biru keunguan? Protein, Bu. Ya, benar sekali. Putih telur mengandung protein. Dengan menggunakan reagen berupa Biuret,
kita akan mengetahui adanya keberadaan protein atau tidak pada suatu bahan makanan. Sehingga dapat diketahui bahwa putih telur itu mengandung protein. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian cermati video berikut ini. Protein pada dasarnya merupakan senyawa biomolekul yang terbentuk dari asam-asam amino yang berikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Oleh karenanya, protein disebut dengan senyawa polipeptida yang berat molekulnya mulai dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Nah, karena protein dibentuk dari asam-asam amino, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu asam amino. Asam amino terdiri dari 2 kata, yaitu asam dan amino. Asam berasal dari kata asam karboksilat dan amino berasal dari kata amina. Ya, itu karena asam amino pada dasarnya memiliki 2 gugus fungsi utama, yaitu gugus asam karboksilat dan gugus amina. Nah, coba perhatikan, asam amino itu jumlahnya ada 20 buah molekul dengan struktur sebagai berikut. Nah, sekarang kita perhatikan 3 buah asam amino yang paling atas supaya kita bisa lebih fokus. Di situ terdapat struktur isoleusin, metionin, dan fenilalanin. Pada ketiga asam amino ini sama-sama memiliki gugus asam karboksilat dan gugus amina. Yang membedakan dari ketiganya adalah rantai alkil, dan ini berlaku pada asam amino yang lainnya. Nah, untuk membentuk suatu protein, asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya mengalami reaksi kondensasi melalui pembentukan ikatan peptida dan dengan pelepasan molekul air. Peptida yang tersusun dari banyak asam amino ini disebut dengan polipeptida atau yang kita kenal dengan nama protein. Untuk tata nama protein, kita urutkan sesuai dengan urutan asam amino pembentuknya. Dan asam amino yang di depan diberi akhiran il. Sebagai contoh, struktur asam amino berikut tersusun dari glisin dan alanin. Maka kita beri nama glisil alanin. Berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis asam amino dibedakan menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Oleh karenanya, kita harus memperoleh asam amino jenis ini dari makanan. Sementara asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Nah, berikut 10 buah asam amino yang tergolong asam amino esensial dan 10 buah asam amino non-esensial. Terdapat 4 macam struktur protein, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Struktur primer merupakan urutan dari asam amino pembentuk protein. Sementara struktur sekunder merupakan struktur 3 dimensi yang terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dengan atom hidrogen dari rantai alkil. Kemudian, struktur tersier terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya dengan berbagai jenis ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Nah, untuk struktur kuarterner ini merupakan hasil interaksi dari beberapa struktur protein tersier. Nah, terus bagaimana sifat-sifat dari protein? Yang pertama, protein dapat membentuk ion Zwitter
yaitu dalam satu molekul terdapat muatan positif dan negatif sekaligus. Hal ini diakibatkan oleh adanya protonasi ion H+ dari gugus asam karboksilat yang kemudian diikat oleh gugus amina dalam satu molekul tersebut. Kemudian sifat yang kedua dari protein yaitu bersifat amfoter. Artinya protein dapat bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Sifat yang ketiga adalah protein dapat mengalami reaksi pengendapan, terutama dengan ion-ion logam. Kemudian protein juga pada umumnya sukar larut dalam air, karena molekul protein merupakan molekul yang begitu besar dan rantai alkil yang cenderung bersifat hidrofobik. Sifat yang terakhir dari protein adalah protein dapat mengalami denaturasi atau kerusakan struktur yang diakibatkan oleh pemanasan atau reaksi dengan asam maupun basa. Seperti yang kita ketahui, protein memiliki manfaat yang sangat besar bagi tubuh. Yang pertama, protein berperan sebagai enzim. Sebagai contoh, enzim yang ada di dalam sistem pencernaan kita yang dapat memecah molekul-molekul besar menjadi molekul sederhana sehingga molekul tersebut dapat diserap oleh tubuh. Nah, peran protein yang berikutnya adalah sebagai antibodi. Contohnya, protein yang berupa sel darah putih yang berperan untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Peran protein yang juga sangat penting adalah protein sebagai hormon. Misalnya, protein yang berperan sebagai hormon pertumbuhan. Hormon ini berfungsi dalam pembentukan sel-sel tubuh manusia, mulai dari balita hingga dewasa. Protein juga berperan sebagai penunjang mekanis. Sebagai contoh, protein yang berupa kolagen yang sangat penting dalam kekuatan elastisitas dan daya tahan kulit. Protein berperan juga dalam media perambatan impuls saraf. Misalnya rodopsin yang merupakan protein reseptor pada sel batang retina yang sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, yang berikutnya, protein juga berperan sebagai alat pengangkut dan penyimpan. Misalnya adalah protein yang berupa hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen di dalam sel darah merah. Untuk menguji kandungan protein dalam makanan, kita dapat melakukan uji kualitatif sebagai berikut. Yang pertama adalah uji Biuret. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida, sehingga pada dasarnya uji Biuret adalah uji umum untuk mengidentifikasi adanya protein. Uji positif ditandai dengan warna ungu. Uji yang kedua adalah uji belerang. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya gugus belerang yang terdapat pada asam amino seperti sistein dan metionin. Uji positifnya ditandai dengan terbentuknya endapan hitam. Dan yang ketiga adalah uji santoproteat. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus fenil, misalnya pada fenilalanin. Uji ini positif ditandai dengan terbentuknya warna jingga. Nah, setelah melihat video tadi, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan, Mas. Berarti dalam suatu percobaan untuk mengetahui apakah terdapat kandungan protein itu menggunakan reagen Biuret saja ya, Bu? Ya, reagen untuk mengetahui adanya protein itu menggunakan Biuret. Kalau uji amilum itu beda lagi, yaitu dengan menggunakan reagen Lugol. Sedangkan untuk menguji glukosa itu menggunakan Benedict.
Jadi berbeda ya reagen yang digunakan untuk uji kandungan suatu bahan makanan. Jadi tergantung kita mau menguji adanya kandungan apa, seperti itu. Oh, baik Bu, sudah paham. Terima kasih. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk berdiskusi, silakan kalian untuk menyusun hipotesis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian susun bersama kelompok kalian. Dan silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah Ibu susun pada pertemuan minggu lalu. Nah, ini Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok dan dikerjakan ya. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk mencari, membaca, dan mengumpulkan informasi terkait dengan makromolekul protein itu sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber literatur yang relevan tentunya. Nah, ini bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah kalian susun itu benar atau tidak, dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD secara berkelompok. Oke, silakan dimulai diskusinya. Ibu akan memberi waktu kepada kalian 40 menit untuk hasil kerjanya pada lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompok kalian, nanti setiap kelompok itu mempersiapkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian di depan kelas. Oke anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Apakah kalian sudah selesai untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan masing-masing kelompok perwakilan saja untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan bisa dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Oke, bagus sekali kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, yang lain, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita bisa lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikannya ke depan ya, dan hasilnya itu bagus-bagus. Silakan untuk hasil kerja kelompoknya itu bisa dikumpulkan ke depan kelas ya. Ibu tunggu. Silakan, apa di antara kalian ada yang ingin memberi kesimpulan? Ada. Nah, silakan Mas. Ya, bagus sekali. Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu bahan makanan itu mengandung protein apabila ketika direaksikan dengan reagen biuret menghasilkan warna biru keunguan. Protein merupakan polimer asam amino yang biasa disebut dengan polipeptida. Apabila protein itu dihidrolisis, maka akan dihasilkan campuran dari beberapa asam amino. Molekul protein terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Rantai ini dilipat dengan berbagai cara menjadi sebuah ikatan antara asam amino yang ditempatkan berdampingan oleh sebuah ikatan hidrogen berada di dalam atom oksigen dan nitrogen atau melalui interaksi antara rantai samping. Asam amino yang menyusun rantai protein memiliki struktur kimia yang bervariasi, di antaranya yaitu hidrofilik, hidrofobik, aromatik, alifatik, dan heterosiklik. Urutan asam amino sangat menentukan identitas dan fungsi protein. Terdapat dalam semua jaringan hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Fungsi dari protein sendiri yaitu yang paling utama adalah sebagai zat pembangun. Dari sini sudah dapat dipahami ya? Atau adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak ada.
Selanjutnya, Ibu akan melakukan review indikator dan tujuan pembelajaran yang telah kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari makromolekul protein. Bagaimana? Ya, benar sekali. Yang kedua, menjelaskan struktur dari makromolekul protein. Nah, bagaimana? Ya, tepat sekali. Yang ketiga, menjelaskan tata nama dari makromolekul protein. Bagaimana? Ya, benar. Yang keempat, menjelaskan sifat fisik maupun kimia dari penggolongan makromolekul protein. Nah, bagaimana? Ya, bagus sekali. Yang kelima, menjelaskan reaksi identifikasi protein melalui uji kualitatif protein dengan biuret dan kelarutannya. Nah, bagaimana? Ya, tepat sekali. Yang keenam, menjelaskan hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul protein. Nah, bagaimana? Ya, bagus sekali. Alhamdulillah, semua tujuan pada pembelajaran kali ini sudah kita capai. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan, Mbak. Ya. Oke, semuanya sudah paham dan senang pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan terkait dengan materi kita pada hari ini ya, mengenai makromolekul protein. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan bahan apa saja yang akan dibutuhkan pada pertemuan yang akan datang, karena kita akan melakukan suatu kegiatan praktikum mengenai makromolekul protein atau uji kandungan bahan makanan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa untuk membawa bahan-bahannya ya. Bila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.